Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Merupakan satu kehormatan bagi hamba kalau engkau boleh membawa hamba di tengah-tengah keluarga Matuari Netanggari yang ada di Balikpapan untuk menjadi saluran berkat pada sore hari ini. Tuhan, Roh Kudus menuntun hambamu, engkau mengurapi hambamu, biar setiap taburan benih ilahi yang akan disampaikan itu sesuai dengan kebutuhan kami semua, sehingga ketika kami pulang dari tempat ini tidak pernah menjadi sia-sia, tetapi kami pulang dengan membawa berkat yang luar biasa daripada engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pekerjaan setan iblis dalam bentuk apapun yang coba-coba mengganggu hati kami, pikiran kami, konsentrasi kami, memberikan roh bosan, roh mengantuk, roh tersinggung, roh penolakan akan firman Allah, dalam nama Tuhan Yesus kami tolak keluar dari tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba tidak bekerja sama dengan Roh Kudus untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Merupakan satu kehormatan bagi saya kalau saya boleh dipercayakan oleh Tuhan menjadi saluran berkat di PK Matuari Netanggari yang ada di Balikpapan dalam rangka ucapan syukur yang ke-47. Saya berterima kasih kepada seluruh panitia yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Mungkin ada yang bertanya-tanya, yang berdiri di depan itu siapa pe anak Rinte Sebastian. Nah, ada pepatah bilang tidak dikenal tidak disayang. Mungkin ada yang sebenarnya Pak kita, ada juga di sini kita so kenal, ada yang kita tidak kenal. Makanya alangkah baiknya saya harus memperkenalkan diri saya. Kita penama Lendra Karundeng, dan saya dipercayakan oleh Tuhan dengan suami saya ini. Suami saya boleh berdiri. Ini suami paling ganteng di seluruh dunia. Orang Kupang, NTT. Kami sama-sama melayani di salah satu perusahaan yang ada di Kalimantan Tengah, dan kami dipercayakan oleh Tuhan melayani gereja Oikumene. Jadi ada 2 gereja yang kami pegang. Suamiku pelayanan di gereja PT KRS KSH, saya di PT KRS KSM yang ada di Kalimantan Tengah. Dan saya percaya bukan kebetulan kami ada di sini. Saya cuma dikaruniai satu suami, cukup satu suami aja, tidak boleh lebih dari 2. Amin. Dan saya juga diberikan anak cuma 1, sesuai dengan tema yang diberikan oleh panitia. Merajut kebersamaan, menghargai perbedaan dalam keluarga PK Matuari Netanggari yang ada di Balikpapan. Jadi saya akan ambil di dalam ayat Alkitab Filipi pasal 2 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia.
Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Berbicara tentang perbedaan. Sebenarnya perbedaan itu sangat indah. Perbedaan itu sangat unik. Perbedaan itu adalah merupakan warna kehidupan. Dan yang paling penting, perbedaan itu adalah merupakan ciptaan dari Yang Maha Kuasa. Saya kasih contoh. Ada begitu banyak sekali perbedaan yang Tuhan ciptakan. Dalam tubuh kita ini, ada mata, ada hidung, ada telinga, ada tangan, ada kaki. Setiap anggota tubuh kita ini pasti memiliki tujuan masing-masing. Ketika mata kita ini dicungkil, otomatis seluruh tubuh akan merasakan sakit. Tidak mungkin mata dicungkil cuma mata aja yang sakit. Atau tangan kita dipotong. Tidak mungkin cuma tangan aja yang merasakan sakit. Sudah pasti semua tubuh merasakan kesakitan. Kenapa Tuhan menciptakan adanya perbedaan? Untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Saya percaya rukun keluarga Matuari Netanggari bukan cuma satu organisasi yang ada di tempat ini. Pasti ada berbagai-bagai macam organisasi. Coba. Yang dari GPIB coba angkat tangan. Yang GPIB. Puji Tuhan. Yang dari karismatik Pantai Kosta GBI atau GKRI dan lain sebagainya. Aliran karismatik coba angkat tangan. Sedikit aja. Tapi orang semua bersaudara. Amin. Tidak ada yang bisa beda-bedakan. Golongan A, golongan C, golongan B, golongan D. Tetapi kita satu di dalam Tuhan. Di sorga itu tidak ada merek gereja. Oh, gereja Protestan aja yang selamat. Oh, gereja GBI yang selamat. Oh, gereja GKRI yang selamat. Oh, GSCA yang selamat. Tetapi di sorga cuma ada mereka yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus Tuhan. Saudara, dalam keluarga, dalam perkawinan aja suami istri ada perbedaan. Beda tujuan, beda pandangan, beda prinsip, beda rencana, beda selera, beda pakaian, dan lain sebagainya. Saya kasih contoh. Suami pingin buka usaha di kota. Istri pingin buka usaha di desa. Itu aja udah berbeda. Beda rencana. Bagaimana caranya kita mempersatukan rencana suami dan rencana istri? Karena kalau nggak ketemu bisa berhantam. Betul nggak? Kamu harus ikut saya. Kamu itu kan istri. Kamu harus tunduk sama saya. Kan begitu. Saudara, satu-satunya. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Nanti bisa saya minta satu orang bacakan, mungkin MC bisa bacakannya, mungkin Kak Tirsa bisa bacakan buat kita semua. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Bacakan buat Tuhan.
saya turun aja ya supaya lebih akrab. Karena saya ingin lihat proyektor. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Terima kasih Ibu cantik. Haleluya. Saudara, Alkitab katakan begini. Bagaimana caranya kita mempersatukan perbedaan itu? Satu-satunya harus dilandasi dengan kasih Kristus. Amin. Dia katakan begini, suami ingin buka rencana di sini, istri di sini. Satu-satunya supaya tidak berhantam, bertanya Tuhan. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung terus. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jangan dulu deh ya. Saudara, Alkitab katakan begini. Alangkah baiknya kalau kita merencanakan sesuatu, jangan pernah kita pakai kita punya logika sendiri, tapi pakai kekuatan Tuhan. Artinya libatkan Tuhan di dalam setiap perencanaan kita. Karena Tuhan yang katakan, saudara, bisa saja manusia berencana, tetapi hanya keputusan Tuhan yang terlaksana. Amsal 19 ayat yang 21. Perhatikan baik-baik. Banyaklah rancangan di hati manusia, tapi hanya keputusan Tuhan yang terlaksana. Manusia boleh merencanakan banyak hal, tapi kata Alkitab, saudara, cuma rancangan Tuhan yang akan berhasil. Saya tuh berulang kali berencana tapi gagal. Kenapa ya? Ada apa ini? Kenapa gagal? Karena Tuhan tidak mau rancangan kita yang berhasil, tapi yang Tuhan mau, biarlah rancangan Tuhan yang berhasil atas hidup kita. Amin. Supaya ketika kita berhasil jangan sombong. Amin. Jangan memegahkan diri. Supaya ketika kita berhasil, kita katakan praise the Lord. Semua karena anugerah Tuhan. Karena Tuhanlah yang membuat kita menjadi kaya. Saudara, dalam perkawinan kita boleh beda umur. Mau laki-laki umur 40, perempuan umur 20, tidak masalah. Mau perempuan umur 50, laki-laki 20, tidak masalah. Yang paling penting juga harus beda jenis kelamin. Kira-kira Mak, kalau kita menikah jenis kelamin sama gimana? Kalau kita sama jenis kelamin, kata Alkitab, Sodom dan Gomora dimusnahkan karena dosa homoseks. Waktu Tuhan memusnahkan ini Sodom dan Gomora, Abraham tawar-menawar dengan Tuhan. Tuhan, sekiranya ada 50 yang bertobat. Tuhan bilang, enggak, aku enggak musnahkan. Tuhan, sekiranya ada 45, sekiranya ada 40, sekiranya ada 20, ada 10 yang bertobat. Tuhan bilang, enggak, aku tidak akan musnahkan. Tapi ternyata yang bertobat tidak lebih dari 10 orang. Cuma Lot dan keluarganya. Sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora, karena Tuhan melihat Abraham takut akan Tuhan, dia tawar-menawar dengan Tuhan, berdoa syafaat dengan Tuhan. Sebelum Tuhan musnahkan, Tuhan keluarkan dulu ini Lot dari Sodom, baru Tuhan musnahkan. Kalau kita orang benar, saudara, kita menjadi tiang doa buat keluarga kita yang tidak bertobat. Ketika kita menaikkan doa di hadapan Tuhan,
Sebelum Tuhan musnahkan, Tuhan selamatkan dulu Lot. Saya percaya kita Matuari Netanggari adalah orang yang takut akan Tuhan. Amin. Pada waktu Tuhan suruh Yunus, pergi kamu beritakan Injil di Niniwe. Yunus ini tidak mau, dia taat sama Tuhan. Kepala batu, orang Manado bilang kepala batu. Suruh pergi di Niniwe, malah dia pergi di Tarsis. Akhirnya apa? Tuhan kasih biar dia ditelan oleh ikan besar. Akhirnya 3 hari dia di dalam perut ikan, dimuntahkanlah dia. Baru di situ dia sadar. Saudara, saya kasih tahu, kalau kita tidak mau taat kepada Tuhan, Tuhan akan biarkan masalah bertubi-tubi datang. Seperti Yunus, karena tidak mau taat, tidak mau dengar, tidak mau mengikuti jalannya Tuhan, Tuhan biarkan dia ditelan oleh ikan. Demikian juga hidup kita. Semakin kita tidak taat kepada Tuhan, semakin kita melanggar jalurnya Tuhan, Tuhan akan izinkan masalah bertubi-tubi datang. Untuk apa? Supaya kita cari Tuhan. Berarti Tuhan masih sayang Pak kita kalau Tuhan hajar. Karena Alkitab katakan, barang siapa ku kasihi, dia ku tegur dan ku hajar. Berarti kalau Tuhan masih hajar, berarti Tuhan sayang Pak orang. Siapa di sini yang masih suka? Biasakan orang Manado tuh, apalagi kalau ada ibadah-ibadah duka, serikat bersaudara. Pak, kira-kira mabuk itu berkenan di hadapan Tuhan tidak? Apalagi jadi agen. Siapa yang suka jual minuman keras? Coba buka dulu ayatnya nih. Galatia pasal yang kelima ayat 22. Kalau Tuhan bawa saya di sini, tadinya saya tidak mau singgung gini. Tapi ternyata Tuhan bilang, singgung, biar Matuari Netanggari bertobat dan kenal Tuhan. Amin. Perbuatan daging telah nyata. Percabulan, melakukan hubungan seks di luar nikah. Ingat baik. Kecemaran, hawa nafsu. Terus, anak-anak muda hati-hati. Jangan pernah melakukan hubungan seks sebelum diberkati di gereja. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah. Terus, kedengkian. Coba baca sama-sama. Bapak-bapak saja. 1. Ini saudara yang baca, bukan saya ya. Ini lihat sendiri. Bukan saya yang tulis. Ini firman Allah. Saya cuma hamba, saya cuma alat untuk sampaikan ini. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, minum mabuk, joget sampai pagi. Akhirnya berdansa joget-joget, hawa nafsu di situ. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kepada kamu, seperti yang telah kubuat dahulu. Barang siapa melakukan hal yang demikian, coba saya kasih terus Bu. Tidak masuk surga. Ada 2 hal kedatangan Tuhan. Dia menjemput secara pribadi, 2 secara umum. Secara pribadi pun kita sehat-sehat hari ini. Sementara begini, jangan Pak, kalau mabuk tiba-tiba mati, dia surga atau neraka? Neraka, Bapak yang jawab ya. Neraka, saudara. Alkitab yang bilang, bukan pendeta yang bilang. Kalau orang mabuk, pasti dia mati. Pasti malaikat maut yang jemput dia. Mimpi-mimpi masuk surga. Buka mata, ternyata aduh asap Tuhan, bukakan pintu, buka ke surga terlambat. Nggak ada lagi waktu untuk kau bertobat. Selagi kita masih ada di dunia, mari kita bertobat sungguh-sungguh cari Tuhan. Amin. Karena ini Alkitab yang katakan, orang pemabuk, orang berzina, orang penjudi, dan lain sebagainya tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Kita pikir kita sesetia gereja masuk surga, belum tentu. Karena Alkitab katakan saudara,
Matius 7, 21, 22 dan seterusnya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Terus, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat, Pak? Bukankah aku hidup pendeta setiap hari memberitakan Injil? Dia bilang, dan mengusir setan dari namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Terus, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak kenal engkau. Jangan sampai pada hari terakhir Tuhan bilang, kita nak kenal Ngana. Ngana cuma di gereja tapi itu ini jalan terus. Ngana pergi gereja tapi ini jalan terus. Alkitab katakan, bapak-bapak, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Roh Allah diam di dalam kamu. Barang siapa mau binasakan bait Allah, Tuhan akan binasakan kita. Karena bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu adalah saudara dan saya. Amin. Contoh Pak, saya kasih contoh. Bapak ada di gedung ini penuh dengan tai. Kira-kira Bapak betah nggak tinggal di sini? Enggak betah. Begitu juga dengan Roh Kudus. Tuhan bilang, tubuh kita ini tempat kediaman Roh Allah. Kalau kita kasih masuk ke asap rokok, Pak, kalau di sini banyak asap, Bapak betah nggak? Betah nggak? Tidak. Kalau di sini banyak asap, pasti kita keluar semua. Sama dengan Roh Kudus. Kalau kita kasih masuk ke asap rokok di dalam tubuh, dia tidak akan pernah betah tinggal di dalam hidup kita, dan roh setan yang akan menuntun hidup kita masuk ke neraka, bukan ke surga. Haleluya. Makanya dia katakan, pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah kenal kamu, nyala daripadaku, kamu sekalian membuat kejahatan. Ini Tuhan yang katakan, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan, bukan setiap orang yang setia masuk gereja, bukan setiap orang yang rajin berdoa baca Alkitab akan masuk, Pak. Belum tentu orang setia gereja dia menjadi pelaku firman. Belum tentu orang setia gereja dia taat kepada firman Allah. Belum tentu. Tapi Alkitab katakan, cuma mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Amin. Jadi kalau di sini ada penjual taktikos, bertobat sebelum terlambat. Saudara mau marah, mau mencibak kita, tidak apa-apa. Habis ini kita pulang mobil sejemput, tidak masalah. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Sampai di sini.